warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada Ibu Kepala Desa Labuan Makmur yang saya hormati, pada Ibu Ketua Muslimat Desa Labuan Makmur yang saya hormati, dan seluruh jamaah pengajian ibu-ibu Desa Labuan Makmur yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilarang lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini adalah kewajiban setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian di dalam kalimat yang lain disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahir. Menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai tiang kubur. Jadi menuntut ilmu ini adalah kewajiban kita dari ayunan sampai tiang kubur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya sampai hari ini. Jemaah pengajian ibu muslimat Desa Labuan Makmur yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan bulan lalu di akhir bulan kita bersama-sama sudah mengaji tentang bagaimana hukum-hukum pernikahan. Ada wanita yang haram dinikah, kemudian ada pernikahan-pernikahan yang dilarang. Pada kesempatan bulan ini, akhir bulan ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami, kemudian hak dan kewajiban istri. Rumah tangga itu terdiri dari suami dan istri. Jadi masing-masing antara suami dan istri ini mempunyai hak dan kewajiban yang masing-masing harus diketahui agar rumah tangga itu menjadi bahagia, sejahtera, sesuai dengan keinginan setiap orang yang berumah tangga, yaitu ingin menjadikan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya rumah tangga yang tenang, sementara mawaddah rumah tangga yang penuh dengan cinta, dan rahmah adalah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang.
Nah, rumah tangga yang seperti inilah yang didambakan oleh semua orang. Karena rumah tangga ini adalah merupakan tempat kita bernaung, tempat kita melepas lelah, tempat kita pulang dari mana-mana, pasti yang dituju adalah rumah kita. Ketika rumah kita nyaman, rumah kita tenang, maka hati kita akan menjadi tenang dan segala persoalan-persoalan hidup di dunia ini menjadi hilang. Tetapi ketika rumah kita tidak tenang, tidak nyaman, maka kemana lagi kita akan pulang? Karena pulangnya kita ini kalau masih di dunia adalah di rumah. Dan rumah tangga ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan daripada kehidupan kita berumah tangga itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk tempat kita melepaskan hasrat atau keinginan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Kemudian yang ketiga, rumah tangga adalah tempat untuk mengembangkan keturunan sekaligus mendidik menjadi anggota-anggota masyarakat baru yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi masyarakat yang bagdatun, tharibatun, warabun ghafur. Suatu desa atau masyarakat itu akan menjadi tentram dan tenang dan bahagia serta rezekinya melimpah manakala kehidupan di dalam rumah tangga itu bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang, kemudian penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah tidak bosan-bosannya setiap bulan turun ke desa-desa satu persatu saya kunjungi adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh sebab itu saya sosialisasikan tentang hak dan kewajiban suami maupun hak dan kewajiban istri. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang hak dan kewajiban istri. Hak bagi istri yang pertama adalah mendapatkan nafkah. Agar sebuah pernikahan bisa sakinah, langgeng, damai dan nyaman, maka diperlukan saling mengerti, saling memberi, dan saling berusaha untuk membahagiakan pasangan dengan landasan keimanan dan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keimanan dan ketaatan pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi pasangan yang awalnya ketika masih baru-baru menikah itu saling mencintai, tetapi di akhirnya akan tercipta suasana rumah tangga yang penuh ribut dan membawa kepada perceraian. Kalaupun tidak membawa kepada perceraian, bisa jadi di dalam rumah tangganya penuh siksaan, baik fisik maupun mental. Al-Quran telah menjelaskan seorang suami itu tugasnya yang wajib
adalah memberikan nafkah yang cukup sesuai dengan kemampuannya terhadap istri dan keluarganya. Suami adalah pimpinan dalam rumah tangga yang mempunyai kewajiban yang pertama menjaga istri dan anak-anak di dalam urusan dunia, menghindarkan dari kelaparan, menghindarkan dari kehujanan, menghindarkan dari angin dan sebagainya. Kemudian selain dari kewajiban berupa fisik, tugas suami adalah memberikan keamanan dan kenyamanan dalam urusan agama. Di samping memberikan nafkah secara zahir berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah batin berupa pemenuhan kewajiban terhadap istri, dan kewajiban suami tidak boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang istri juga demikian, tidak boleh kufur terhadap suami, karena kufur kepada suami akan mendekatkan seseorang pada kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, perhatikanlah selalu sikap, jangan sampai menjadi istri yang kufur terhadap suami. Berapapun yang diberikan oleh suami, maka tugas istri adalah bersyukur, menerima pemberian dengan senang hati. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruh. Jadi wanita atau istri mempunyai kewajiban kepada suami setelah suami memberikan kewajibannya kepada istri, dan istri menerima apa yang diberikan suami dengan apa adanya, tergantung kepada kemampuan daripada suaminya. Nah, ini yang pertama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan mereka para istri mempunyai hak untuk diberi rezeki dan pakaian atau nafkah yang diwajibkan atas kamu sekalian, wahai para suami. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak mengikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran surat At-Talaq ayat 7. Kemudian yang kedua, setelah suami memberikan nafkah kepada istri, maka kewajiban daripada istri adalah taat kepada suami. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW,
disebut seorang istri yang amat taat terhadap suaminya. Pada suatu hari sang suami pamit hendak pergi berjihad. Ia bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang telah siap berperang menghadapi orang-orang kafir. Sebelum berangkat, sang suami berpesan kepada istrinya, "Istriku, aku akan pergi untuk berjihad. Sebelum aku pulang, kamu jangan keluar rumah ya." Selang sehari setelah kepergian suaminya berjihad, datanglah seorang utusan bermaksud untuk menemui sang istri tersebut. Utusan itu hendak menyampaikan kabar bahwa ibu dari sang istri sedang sakit keras. Utusan ini meminta agar sang istri menjenguk ibunya, tetapi di luar dugaan, sang istri tidak bersedia menemui ibunya. Sang istri tadi menjawab, "Maaf, aku tidak bisa ke sana karena aku tidak diizinkan keluar rumah oleh suamiku sebelum suamiku pulang. Jadi sampaikan saja salam untuk ibuku," kata sang istri. Utusan itu pun pulang dengan perasaan kecewa. Pada keesokan harinya, utusan tersebut datang lagi untuk menyampaikan pesan bahwa ibu dari sang istri sedang dalam keadaan sekaratul maut dan meminta agar sang istri menjenguknya. Tetapi lagi-lagi utusan itu kecewa dikarenakan mendapatkan jawaban yang sama seperti pada hari yang sebelumnya. Keesokan harinya, saat sang suami juga belum pulang, datang kembali utusan dari ibunya sang istri dengan membawa berita bahwa ibunya sang istri sudah meninggal dunia. "Ibumu telah meninggal dunia. Datanglah untuk yang terakhir kali sebelum ibu kamu dimakamkan," kata utusan tersebut. "Sekali lagi maaf, suamiku belum pulang dan aku tidak dapat keluar rumah tanpa izinnya," kata sang istri. Utusan itu pun kembali pulang dengan perasaan jengkel yang tidak tertahan. Oleh karenanya, ia menemui Rasulullah SAW. Jadi utusan ibu istri tadi menemui Rasulullah untuk mengadukan sikap dari seorang perempuan yang tidak berkenan menemui ibunya dengan alasan tidak mendapatkan izin dari suaminya. "Wahai Rasulullah, agaknya perempuan itu benar-benar keterlaluan," kata sang utusan dengan nada sedikit marah. Rasulullah berkata, "Ada apa dengannya?" Tanya Rasulullah, "Dari semenjak ibunya sakit, lalu sekarat, hingga meninggal dunia, perempuan ini tidak mau menjenguk ibunya," kata utusan tersebut. Rasulullah berkata lagi, "Kenapa ia tidak mau datang?" Utusan tadi menjawab, "Perempuan itu mengatakan bahwa ia tidak diizinkan keluar rumah sebelum suaminya pulang dari jihad," kata sang utusan. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW hanya tersenyum lalu bersabda, "Dosa ibu perempuan tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran mempunyai putri yang taat terhadap suaminya." Inilah ibu-ibu, bagaimana satu kisah ketaatan seorang istri kepada suaminya, tapi dalam hal ketaatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan karena suaminya sedang berjihad, berperang di jalan Allah. Kalau zaman sekarang
ya bisa telepon minta izin. Jadi kan zaman dulu. Kalau sekarang minta izin nengok istri, nengok ibunya ya pasti dibolehin. Karena juga seorang suami yang soleh adalah mereka yang tidak memberatkan istrinya, yang memberi kelonggaran kepada istrinya untuk bertemu dengan keluarganya, apalagi dengan ibunya. Di sisi lain yang kita ceritakan tadi adalah bentuk daripada ketaatan seorang istri kepada suami. Dalam riwayat yang lain juga pernah dikisahkan bahwa suatu waktu Aisyah pernah berkata, aku pernah memasang bantal yang di dalamnya terdapat lukisan-lukisan. Begitu melihatnya, Rasulullah hanya berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Kulihat ada kebencian di wajahnya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Apa dosaku? Lantas Rasulullah menjawab, ada apa dengan bantal ini? Aisyah menjawab, aku membeli bantal ini agar engkau bisa duduk dan merebahkan diri di atasnya. Rasulullah bersabda, orang-orang yang memiliki lukisan-lukisan ini akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, hidupkanlah apa yang kalian lukis. Setelah itu beliau melanjutkan, rumah yang ada lukisannya tidak akan dimasuki malaikat. Begitulah Aisyah sangat taat dalam melaksanakan perintah Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwa di dalam rumahnya tidak boleh ada bantal yang ada gambar lukisan-lukisan hewan-hewan, lukisan-lukisan orang, maka segera bantal-bantal tadi dibuang sama Aisyah, lukisan-lukisannya dibuang. Ini di dalam kisah ini ada pelajaran. Pertama, pelajaran ketaatan Aisyah kepada Rasulullah. Aisyah mempunyai keinginan ingin menghiasi rumah. Biasa, karena seorang istri itu biasanya ingin yang indah-indah menghiasi rumah. Rasulullah adalah orang yang paham agama, karena seorang rasul. Maka keinginan Aisyah itu tidak disetujuinya. Karena kata Rasulullah, kalau di rumah ada lukisan-lukisan, ada gambar-gambar makhluk hidup, nanti rumahnya enggak dimasuki malaikat. Ini yang ngomong Rasulullah. Maka kita ya jangan sampai niru ya. Ada rumah-rumah dipasangi lukisan-lukisan, karena tidak akan dimasuki malaikat. Dan orang yang lukis itu suruh ngidupin nanti waktu kiamat tiba. Orang yang suka melukis binatang-binatang hidup ya, itu disuruh ngidupin. Ya, hadis ini menceritakan tentang ketaatan Aisyah, ya, tidak ingin membantah Rasulullah sehingga lukisan-lukisan tadi dibuang. Kemudian yang kedua, bahwa tidak boleh kita memasang lukisan-lukisan di dalam rumah makhluk-makhluk hidup. Aisyah mengutamakan perintah Nabi dibanding dengan keinginannya. Keinginan Aisyah itu kan menghiasi rumah, tapi karena Nabinya nggak senang, ya dia milih untuk taat kepada Nabi. Dan Nabi itu adalah suaminya. Itulah kemuliaan yang dimiliki Aisyah, istri Rasulullah. Ia selalu fokus dalam melaksanakan semua pekerjaan sehari-hari dan tetap taat
kepada Rasulullah SAW sebagai suaminya. Tidak hanya dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, namun Aisyah juga selalu berusaha untuk menyenangkan hati Nabi sebagai suami dan selalu membuatnya ridho. Jika ia membaca tanda-tanda kesedihan, kegelisahan atau kebencian di benak Nabi, ia akan merasa gundah gulana. Ini Aisyah istri Rasulullah menjadi suri tauladan bagi ibu-ibu muslimah. Ada satu hadis yang menyebutkan barang siapa seorang istri yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya atau senang atau istilahnya suaminya merasa terkenang-kenang selalu dengan istrinya, dengan ketaatannya, maka istri tadi akan masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya tentang istri yang baik. Beliau menjawab, ciri-ciri istri yang baik apabila diperintah ia selalu taat, apabila dia dipandang akan selalu menyenangkan, dan ia selalu menjaga diri dan harta suaminya manakala suaminya tidak ada di rumah. Hadis riwayat Nasa'i. Berdasarkan hadis tersebut sangat nyata bahwa kewajiban seorang istri dalam kehidupan berumah tangga adalah taat kepada perintah sang suami. Akan tetapi perintah suami tadi bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perintah suami tadi untuk ketaatan kepada Allah. Nah, kalau perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka ya seorang istri tidak boleh mematuhinya walaupun perintahnya suami. Dan contohnya kan ada seorang istri solehah dapat suami Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun itu kan zalim, terkenal jahatnya. Waktu itu ketika Siti Aisyah istri Fir'aun itu sedang mandi di sungai di belakang rumah, dia menemukan seorang bayi, yaitu bayinya Nabi Musa. Nabi Musa itu dirawat oleh Siti Aisyah istrinya Fir'aun. Siti Aisyah ini menyembunyikan Nabi Musa dari Fir'aun karena waktu itu Fir'aun akan membunuh semua bayi laki-laki yang hidup karena Fir'aun takut nanti ada manusia yang menyamai kekuasaannya sebagai raja di Mesir. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Kewajiban taat itu hanya untuk perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'suna Allah
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini adalah memerintahkan kepada kita agar menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Kemudian yang ketiga, kewajiban istri adalah selalu berwajah ceria di depan suami. Ketika sang suami akan berangkat bekerja, seorang istri hendaklah melepasnya di pintu depan dan seorang suami menyodorkan tangannya salaman, mengucapkan assalamualaikum. Nah, jadi kalau suaminya mau berangkat kerja, ya kerjanya enggak bareng, ya, sang istri mengantarkan pintu di depan, mengantarkan suami ke depan pintu, kemudian suami mengucapkan salam, kemudian salim, cium tangan. Nah, ini biasa dilakukan nggak Bu? Biar harmonis. Biar harmonis. Kalau habis tolong datang salim tanpa diculite, cium tangan. Kalau pulangnya sang istri menyambut di depan pintu, kemudian menyiapin air putih, salim, ngasihkan air minum. Nah, ini adalah ajaran untuk mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Jangan biasakan juga suami berangkat pergi gak pamit kepada istrinya. Biasanya suami ini gampang langang lunga karpet ini lah. Nah, jadi dibiasakan di dalam rumah tangga itu suami ya pamit kemana-mana, istri juga kalau mau kemana-mana pamit. Nah, rutinitas harian setiap pagi, setiap pagi tersebut ini akan mengalirkan pesan kesetiaan ke lubuk hati sang suami. Jadi ketika istrinya open, suaminya belum mau kerja, itu akan mengalirkan pesan kesetiaan ke lubuk hati sang suami, dan akan mengikat hati suami sehingga ia tidak mudah tergoda oleh wanita lain. Jadi agar tidak mudah tergoda dengan wanita lain, itu istri tadi romantis, ya, romantis julusnya. Tapi tetap yang namanya suami itu dia akan pulang kepada istri yang tua, walaupun sudah beristri sampai 8-9, suatu saat pasti akan pulang
kepada istri yang pertama yang dari awalnya. Kecuali kalau yang istrinya sudah meninggal, ya pulangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangan istri yang menyalami dan melambaikan tangan ini bisa membuat suami terpanggil untuk segera pulang. Kepikiran dia. Nah, beres susah terus dilambaikan. Ini baru koma. Baru koma. Segera pulang, koma setelah pekerjaan selesai. Ya, baru pulang setelah pekerjaan selesai. Dan alangkah bahagianya dan senangnya seorang suami jika pulang kerja pun ia disambut dengan wajah ceria dan senyuman yang manis dari sang istri. Kalau pernah ada duit. Itulah salah satu kriteria wanita yang dirindukan. Istri yang selalu menyenangkan jika dilihat oleh suami, istri yang selalu berusaha terlihat cantik dengan bersolek untuk sang suami, selalu menjaga sikap dan perangannya sehingga hati suami selalu terhibur, istri selalu bersikap manja Benar semua panggang manja. istri selalu bersikap manja dan menggairahkan pada saat tertentu sehingga menyenangkan suaminya. Kalau soleh sama manja udah pas. Laki-lakinya soleh, perempuannya Manja. Anaknya luar biasa dari sini. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sering mencandai istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan membuatnya tertawa. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau suaminya yang nggak pintar bercanda, istrinya yang mencandai. Kalau suaminya lagi cemberut, istrinya mencandai. Candai kan belum ya? Ya. Kalau suami lagi cemberut, istri cemberut, jadi. Suami itu cemberut malah dicueki dadi. Keduanya menjadi pasangan hidup yang dinamis dan menarik, sehingga tidak ada kejenuhan di dalam rumah tangga, tidak ada ketakutan, tidak ada kecanggungan. Aisyah sangat manja terhadap Rasulullah. Nada suaranya selalu menarik dan menyenangkan. Jika Nabi sedang memberikan Aisyah ilmu baru, Aisyah selalu meresponnya dengan sikap manja dan rayuan. Nabi Muhammad SAW juga selalu makan satu meja dengan Aisyah, bahkan satu piring. Aisyah menceritakan kebiasaan ini dengan mengatakan, aku sedang makan bersama Rasulullah, tiba-tiba Umar berlalu melewati kami. Beliau pun memanggilnya untuk makan bersama kami. Tangan beliau menyentuh tanganku saat makan. Jadi Rasulullah dan Aisyah ini biasa makan bareng. Jadi mari kita biasakan di rumah kita makan bareng-bareng biar terasa lebih nikmat.
Ya, walaupun sekarang tidak harus satu piring Aku isi obat. berdua. Aku isi obat. Kalau masih sepiring berdua ya alhamdulillah. Tambah romantis. Romantis. Jenengannya manja Mbak Mandem. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesehariannya Aisyah mampu menjadikan Nabi begitu memanjakannya. Aisyah sangat pandai. Aisyah ini sangat pandai mencari celah dari situasi hati Nabi. Namun bukan berarti kemudian ia itu bermanja-manja tanpa melihat kondisi. Aisyah juga tahu kapan dia harus bermesraan kepada Nabi dan mesti bersikap sewajarnya saja. Kalau pas lagi ada orang, ya ada tamu, ya bersikap sewajarnya. Kalau lagi berduaan saja, ya bermesraan, bermanja-manja. Tua-tua ya ora apa-apa. Tua-tua ya ora apa-apa. Tak manja-manja. Kok jadi Utini ngapain? Uti ngapain? Karena itulah nikmatnya hidup manakala bisa dengan suami itu bisa mesra, bisa bahagia, bisa saling mengungkapkan perasaan, senang hati. Benar betul. Benar betul. Tambah nom, kalau perempuan dan laki-laki yang kehidupan rumah tangganya baik, ya, yang selalu bahagia, tambah muda, 10 tahun lebih muda. Nah, tapi kalau di rumah ngamukan terus tambah cepat tua. Aisyah pernah memberikan perhatiannya kepada Nabi Muhammad mengenai ini. Ia pernah berkata, aku memakan tulang saat sedang haid, lalu aku memberikan tulang itu kepada Nabi. Dia meletakkan mulutnya di tempat aku memakan tulang. Kemudian aku minum dari secangkir air, lalu menyodorkan kepada beliau. Beliau pun meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku di cangkir itu. Nah, peristiwa yang lain menunjukkan kemesraan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah adalah kebiasaan beliau yang masuk ke dalam bilik Aisyah sudah sholat Isya. Setelah itu beliau bersiwak lantas pergi tidur. Pada waktu tengah malam beliau bangun dan bertahajud. Di penghujung malam beliau membangunkan Aisyah. Mereka pun salat bersama-sama dan melakukan sholat witir. Nah, ini ibu-ibu dibiasakan setelah sholat Isya, wodo sikatan, wodo wudu, terus wodo tidur. Nah, kalau jam 1:30 malam akhir, biasakan bangun bareng-bareng, kemudian bertahajud. Jika fajar menyingsing, beliau salat fajar 2 rakaat, lalu berbaring menghadap ke kanan sambil berbincang-bincang dengan Aisyah sampai muadzin mengumandangkan azan. Rasulullah SAW bersabda, dan di antara kebahagiaan adalah wanita sholihah. Jika kamu memandangnya, maka kamu kagum kepadanya, dan jika kamu pergi darinya, tidak berada di sisinya, kamu akan merasa aman atas dirinya dan hartamu. Dan di antara kesengsaraan adalah wanita yang apabila kamu memandangnya, kamu merasa enggan, lalu ia melontarkan kata-kata kotor kepadamu. Dan jika kamu pergi darinya, kamu tidak merasa aman atas dirinya dan hartamu. Nah, potret istri solehah ialah seorang istri yang senantiasa berwajah ceria,
dan tersenyum di hadapan suaminya. Semua itu harus dilakukan sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berwajah ceria dan senyum kepada suami ini adalah ibadah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menganjurkan hal tersebut bukan tanpa alasan. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa bahasa wajah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Berikut beberapa pengaruh bahasa wajah seorang istri di dalam keluarga. Yang pertama, seorang istri yang selalu berwajah cemberut dapat membuat suaminya tidak betah di rumah, bahkan bisa berpaling pada wanita lain. Sebaliknya, seorang suami akan terpikat hatinya apabila memiliki seorang istri yang selalu menampakkan wajah ceria. Yang kedua, dengan wajah yang cemberut, semua pekerjaan rumah tangga tidak akan pernah selesai dengan sempurna. Sebaliknya, dengan senantiasa tersenyum, semua pekerjaan rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kalau mengerjakan pekerjaan rumah harus senantiasa dengan rasa senang, dengan senyum. Dari sinilah kemudian seorang suami dapat menilai apakah istrinya termasuk pendamping hidup yang baik. Yang ketiga, wajah cemberut dapat membuat suami jika juga ikut cemberut. Sebaliknya, senyum istri dapat merangsang suami untuk ikut tersenyum. Ketika istri tersenyum ceria, maka senyum tersebut dapat mengubah mood suami sehingga suasana rumah tangga lebih cerah. Karena itu, seorang istri yang suka tersenyum dapat membawa kebahagiaan buat orang yang ada di sekitarnya. Wajah cemberut dapat membuat suasana hati semakin kacau, sehingga pada akhirnya dapat mempermudah terjadinya stres. Jadi senyumnya ya enak uang, jadi senyum-senyum, Sabong kan HP lah kalau kumur ini, malah senyum dia HP. Dalam suasana demikian biasanya emosi seorang tidak bisa terkendali dan mudah tersinggung. Beda halnya dengan seorang yang selalu menampakkan wajah ceria dengan senyum. Orang yang demikian biasanya mudah meredam stres. Jadi kalau saya ngajari istri itu, kalau ada orang ngomong, kuncinya yang penting tanggapi dengan senyum. Nah, orang ngomong apapun tanggapi dengan senyum. Nah, ini akan membuat hati kita tetap tenang. Orang yang gampang stres, gampang penyakitan, ini karena biasanya gampang sedikit-sedikit dipikir. Yang omongan sedikit dipikir, yang omongan sedikit dipikir. Nah, ini menyebabkan jadi gampang sakit. Wong sing kena iki nyantai, nggak usah gampang tersinggung, nggak usah gampang marah. Nah, berwajah cemberut dapat membuat seorang semakin terlihat tua. Orang cemberut ini gampang ketok tua. Sebaliknya, dengan senyum dapat melenturkan kulit wajah dan otot-otot sehingga lebih kelihatan muda. Orang terlihat lebih muda itu karena wajahnya ceria, rileks, nggak tegang. Kalau wajahnya tegang, gampang lesu, cepat tua. Oleh karena itu, jika seorang istri ingin tetap disayang suami, biasakan untuk selalu tersenyum dan buanglah kebiasaan berwajah cemberut. Wajah cemberut atau masam merupakan gambaran dari ketidaksuksesan seorang di dalam keluarga. Sebaliknya,
ceria pada wajah adalah gambaran dari kesuksesan seorang. Karena itu seorang yang berwajah ceria terlihat lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Persoalan-persoalan hidup, nah ini kita kembalikan kepada Allah, kita hadapi dengan perasaan yang tenang, dengan wajah yang selalu tersenyum bagaimanapun keadaannya. Kemudian masih ada banyak, tapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ini dalam ilmu ini adalah ilmu dalam rumah tangga, mengatasi kehidupan keluarga. Ya. Dalam keluarga itu tidak mulus, ya. Keluarga itu tidak mulus, pasti ada keributan, ada permasalahan-permasalahan, tetapi dengan dihadapi dengan sabar, segalanya dengan senyum dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka insya Allah kehidupan di dalam rumah tangga ini akan menjadi baik dan keluarga akan menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.